Halo guys, welcome back to my channel Barbie Jimika YouTube channel. Hari ini Barbie Jim mau berbagi sedikit tentang tips untuk berolahraga atau fitness di bulan puasa. Ketika bulan puasa itu bukan berarti kita juga harus ikut puasa berolahraga. Kita bisa tetap nge-gym, tapi harus dipahami dulu ada beberapa ketentuan kalau kalian pengen tetap fitness di bulan puasa. Oke, sebelumnya kalian boleh subscribe dulu di Barbie Jimika YouTube channel biar nggak ketinggalan informasi menarik lainnya seputar gym dan kesehatan. Yuk langsung aja kita mulai di pembahasannya. Yang pertama kita memasuki kapan sih waktu yang tepat untuk fitness atau olahraga di saat bulan puasa. Nah, waktu itu tuh Barbie Jim pernah nanya ya, ada videonya juga tapi lupa yang mana. Itu pernah nanya sama Om Adira gitu. Kalau menurut beliau itu waktu yang tepat itu adalah ketika setelah berbuka puasa atau menjelang berbuka puasa. Nah, menjelang berbuka puasa itu bisa antara 30 sampai 60 menit sebelum berbuka puasa. Nah, kalau Barbie Jim sendiri pengalaman dari 3 tahun ke belakang mengalami fitness bulan puasa itu memang melakukan fitness itu ketika menjelang berbuka dan setelah berbuka. Jadi kalau Barbie Jim pribadi itu biasanya kalau fitness itu misalkan kita berbuka puasanya jam 5:30, nah itu fitnessnya tuh biasanya udah jam 4:30 gitu udah mulai nge-gym. Terus nanti buka puasa di gym kan kita nanti buka dengan yang ringan-ringan, misal pakai pisang atau pakai, yang penting itu sebenarnya air putih sih minum. Jadi ketika di awal itu nge-gym, terus habis itu buka puasa kita minum, terus makan yang ringan, istirahat sebentar. Nah, nanti biasanya Barbie Jim lanjut lagi tuh habis selesai kayak sholat maghrib gitu, terus habis itu lanjut latihan lagi, paling nggak lama terus kelar deh sebelum isya atau sebelum tarawih. Biasanya sih seperti itu. Sejauh ini sih belum pernah ya melakukan fitness selama waktu-waktu puasa itu, karena ketika kita berpuasa itu kan energi kita otomatis tuh sedikit ya, jadi itu akan sangat mempengaruhi di keefektifan daripada latihan. Jadi kayak daripada kamu ngedrop, lebih baik kamu latihannya sebelum berbuka atau setelah berbuka puasa sekalian. Nah, kalau misalnya habis berbuka puasa itu kalian bisa juga setelah berbuka puasa, misal sudah masuk waktunya buka puasa, kalian makan sedikit, pokoknya intinya jangan langsung makan banyak, makan aja sedikit, terus habis itu nanti mulai latihan. Nah, selesai latihan itu kalian baru makan besar kayak gitu. Itu sih kalau saran yang terbaik sejauh ini dari pakar-pakar itu kalau mau olahraga atau mau fitness di saat bulan puasa atau di saat berpuasa itu ya waktu-waktunya mendekati atau setelah buka puasa. Seperti itu guys. Nah, lalu hal yang perlu kalian perhatikan lagi itu adalah asupan nutrisi ketika kalian sahur. Jadi ini sangat penting ya, terutama untuk orang-orang yang mempunyai aktivitas lumayan tetap padat gitu ya. Ketika bulan puasa tetap beraktivitas, misalnya tetap bekerja atau tetap melakukan aktivitas, nah itu harus memperhatikan asupan nutrisi ketika saat sahur dan saat berbuka. Nah, kalau untuk makan sahurnya sendiri itu yang bagus memang adalah memenuhi segala macam nutrisi yang kita butuhkan. Contohnya seperti karbohidrat, protein, fat, dan mineral. Nah, itu perlu dipenuhi semua. Memprioritaskan untuk mengkonsumsi karbohidrat kompleks. Nah, kayak contohnya itu kita ganti nasi putihnya dengan nasi merah, terus juga bisa pakai kentang, bisa pakai pasta gandum, terus pokoknya yang segala macam karbohidrat kompleks, bisa ubi, bisa banyak ya, ada banyak karbohidrat kompleks yang bisa kalian jadikan pilihan. Kenapa kok pakai karbohidrat kompleks? Karena itu otomatis akan membuat kalian tuh kenyang lebih lama, yang dimana itu energi kalian tuh lebih lama dalam beberapa jam berpuasa.
jangan lupa untuk konsumsi juga pelengkapnya, protein otomatis itu udah pasti harus ada ya. Terus sayur-sayuran juga, kenapa harus banyak konsumsi sayuran, soalnya sayuran juga membuat kita tuh kenyang lebih lama. Jadi dia mengandung serat sehingga dia membuat kita kenyang lebih lama, kita nggak cepet lapar dan kita nggak cepet habis energinya. Nah untuk yang ketiga, kalian perlu memperhatikan juga asupan air putih ya. Jadi ketika kita berpuasa itu otomatis kita kan nggak bisa minum juga selama berpuasa. Nah itu pasti akan sangat berpengaruh terhadap ketahanan kita selama 1 hari itu. Penting untuk kalian tuh memperhatikan asupan air putih terutama ya. Ketika kalian bangun sahur, usahakan kalian minum 1 gelas air putih. Setelah itu menjelang udah mau deket imsak itu kalian minum 1 gelas lagi air putih. Boleh minum yang manis, tapi diusahakan jangan sering-sering, maksudnya misal cuma 1 gelas saja. Soalnya kalau kalian kebanyakan minum manis atau makan makanan manis, itu nanti tuh bikin kalian tuh haus sepanjang hari. Terus usahakan ketika berbuka puasa juga itu kalian perbanyak konsumsi air putih. Nah terutama kayak yang tadi baru Bijin bilang, kalau kalian fitness ketika bulan puasa itu saatnya berbuka itu kalian buru-buru minum air putih ya, karena cairannya itu kan sudah keluar ya selama seharian beraktivitas sama olahraga, otomatis air putihnya tuh cairannya udah keluar banyak. Kalian harus buru-buru minum air putih dulu ketika berbuka puasa. Nah nanti harus sering-sering terhidrasi, minimal sih ya 2 liter lah dalam 1 hari itu, tapi tergantung kebutuhan. Terutama kalau kalian berkeringat banyak atau beraktivitas banyak, kalian harus konsumsi air putih lebih banyak lagi. Oke guys, kan waktunya panjang ya setelah berbuka puasa sampai ke mau tidur terus ke sahur. Nah itu ada waktunya tuh panjang, kalian bisa banyak minum air putih. Untuk tips yang keempat itu yang perlu kalian perhatikan lagi itu adalah tidur. Kualitas dari tidur kalian tuh harus sangat-sangat diperhatikan. Contohnya gini, kita kan otomatis ketika bulan puasa tuh jam tidur tuh agak nggak pasti gitu ya. Jadi kayak bangun ketika sahur. Yang penting tidur itu tercukupi di antara 6 sampai 8 jam ya kalau untuk orang dewasa. Nah itu kalian perlu perhatikan caranya untuk mensiasatinya. Misalnya contoh bagi kalian yang udah nggak punya kegiatan terlalu penting-penting banget gitu ya, usahakan tidur tuh sebelum jam 11 malam, usahakan jam 10 atau jam 9 gitu udah pergi tidur. Itu udah lumayan kan. Misal kita tidur jam 9, 10, 11, 12, 1, 2, bangun sahur jam 3, udah dapat 6 jam. Itu udah lumayan banget, itu udah sangat-sangat bagus ya. Itu berarti kalau ketika kalian tercukupi tidurnya tuh kalian bisa latihan gitu. Nah ketika kalian kurang tidur, sebaiknya mungkin kalian harus memenuhi tidur kalian dulu ya. Jadi misal contohnya kalian tidur siang atau sore itu tidur, nah nanti baru pergi latihan. Kayak cara-cara mensiasatinya seperti itu. Jadi perlu diperhatikan, karena ketika kita kekurangan tidur itu kita sebaiknya tidak melakukan latihan atau kita tidak olahraga ya, karena saat itu tubuh kita tuh di dalam kondisi yang lemah. Ketika kita melakukan olahraga yang berlebihan justru akan menurunkan sistem imun yang tidak berdampak bagus gitu loh untuk kita. Jadi sebaiknya kalian perhatikan juga tidur kalian. Usahakan nggak usah nongkrong deh. Kalau misal apalagi ada virus kayak gini kan, ini kan masih kondisi virus ya, kita nggak tahu sih harapannya ketika bulan puasa tuh nanti sudah nggak ada virus ya. Tapi kita untuk meminimalisir, kita usahakan tuh tidak nongkrong, nggak usah perlu nongkrong. Atau kalau memang kalian pengen besoknya nge-gym, ya udah kalian tidur cepat. Itu sih saran dari Bijin. Prinsip daripada untuk kesehatan sendiri itu harus memperhatikan yaitu olahraganya, nutrisinya, dan juga istirahatnya gitu guys. Oke guys, ini adalah tips yang terakhir dari Bijin ya. Mungkin untuk kalian yang mau fitness di bulan puasa itu kalian bisa
mengurangi intensitas latihan. Jadi sesuaikan dengan kondisi tubuh kita, terutama ketika kita sedang tidak fit atau ketika kita sedang tidak punya banyak energi, maka sebaiknya intensitas itu dikurangi. Jangan mentang-mentang kita udah buka puasa terus kita latihan seperti biasa, padahal ketika kita berbuka itu pun juga makanan itu tidak langsung diserap menjadi energi. Durasi latihan itu tetap sama sebenarnya. Kalau durasi latihan itu kalian bisa tetap lakukan seperti biasa, misal 1 sampai 1,5 jam atau maksimal 2 jam. Intensitas latihannya itu bisa kalian turunkan, misal yang biasanya latihan superset atau piramid kayak gitu, itu dihindari dulu ketika kita berpuasa ya, karena otomatis energinya tidak sebanyak ketika kita tidak berpuasa, seperti itu. Oke, sekian ya tips dari Barbie Gymika untuk fitness atau olahraga di bulan puasa. Semoga membantu dan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian yang selama ini masih bingung kalau bulan puasa mau nge-gym atau enggak. Kalau kamu suka sama video Barbie Gym kali ini, jangan lupa buat like dan subscribe biar nggak